Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Bayyinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam itu untuk diikuti, liyuk tammabih. Imam itu untuk diikuti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Manusia itu diberikan alat yang istimewa yang diberikan oleh Allah, dan itu akan dipertanggungjawabkan oleh setiap orang. Fasilitas alat yang diberikan oleh Allah itu apa? Innas sam'a, pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuad, hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Jadi semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaitannya dengan ibadah, ya. Sebagai makmum ketika berjamaah bersama imam, imam itu diikuti, makmum itu mengikuti. Yang namanya mengikuti, jangan mendahului. Kebiasaan kita kalau sholat berjamaah, kalau pendengarannya, penglihatannya, hatinya tidak dipakai, dia tidak mengikuti imam, dia mengikuti dirinya sendiri. Jadi kalau sholat berjamaah itu yang ngikut imam. Ngikut imam itu apa? Difungsikan pendengarannya, difungsikan penglihatannya, difungsikan hatinya. Idza kabbaral imam hatta yakbiru fakabbiru. Idza raka'al imam hatta yarka farka'u. Idza sajadal imam hatta yasjuda fasjudu. Itu hadisnya gitu. Apabila imam bertakbir, Allahu Akbar, berarti kan ada alat yang bisa mengetahui takbirnya imam, pendengaran. Makmum bisa mendengar. Tapi hadisnya masih nyambung. Idza kabbaral imam hatta yakbira. Ketika imam bertakbir, benar-benar selesai takbirnya, ada basara, penglihatan, yang bisa melihat yang di belakang kiri kanan imam. Nah, yang ke samping kiri kanannya, ke belakangnya, itu melihat yang di depannya. Kalau memfungsikan pendengarannya, memfungsikan penglihatannya, difungsikan itu saja dulu, maka dia akan melihat ke orang yang di dekatnya, di depannya. Kalau orang yang di depannya yang diikuti itu salah, ikut salah semua. Makanya orang yang di belakang imam, paling belakang terus kiri kanan yang bisa melihat imam langsung, itu harus orang terbaik. Harus orang pilihan yang ngerti ilmunya. Nah, ada tiga kan? Pendengaran, penglihatan, terus perasaan hati. Hati kalau mengikuti imam, dia akan betul-betul hati-hati. Hati akan hati-hati, waspada, ojo sampai aku mendahului imam. Pakai perasaan.
Kalau pakai hitungan itu, di peraturan baris berbaris, hormat, gerak, itu kan bukan gerak, bukan langsung barengan gerakan, tapi hormat, gerak, ada hitungan 1, 2. Jadi kira-kira Allahu Akbar, ada perasaan 1, 2 baru Allahu Akbar. Ada 3 macam. Ada 3 macam. Nabi mengucapkan kalimat takbirnya barengan dengan gerakannya. Contoh takbiratul ihram barengan. Allahu Akbar barengan. Gitu. Barengan. Tapi ada kalanya Nabi mendahulukan takbirnya, gerakannya belakangan. Ini yang susah. Susah bagi makmum. Menentok Allahu Akbar baru gerakannya belakangan. Itu memang boleh. Tapi kalau jadi imam itu dipraktekkan, makmum masih bingung. Mungkin pas takbiratul ihram bisa itu. Tapi ketika kalau mau ruku, bangkit dari ruku, takbir duluan gerakannya belakangan, iso bareng kabeh imam makmum. Ruku imamnya sami Allah liman hamidah duluan terus baru ngangkat. Loh iso bareng karo makmum, malah duluan makmum jangan-jangan. Nabi pernah mempraktekkan takbir itu masih berdiri tegak, terus Nabi bertakbir Allahu Akbar, lagi gerakannya. Dan itu makmum sahabat yang di depan Nabi melihat gerakan Nabi, bukan ucapan Nabi. Makanya inna sam'a wal basara wal fuad. Ada pendengaran, ada penglihatan, ada hati, perasaan. Nah yang ketiga, takbirnya belakangan. Nih sing takbirnya belakangan, ini mengamankan jamaah, ingin menyelamatkan jamaah. Jadi gerakannya duluan, ucapan takbirnya belakangan. Sebab makmum itu lebih respek ke ucapan, terutama yang tidak melihat imam. Jadi takbir duluan gerakannya Allahu Akbar, makmum kan lagi Allahu Akbar. Itu lebih aman. Berdiri ruku, gerakannya duluan ruku Allahu Akbar. Begitu imamnya ruku, imamnya baru ngomong Allahu Akbar ruku. Terus dia berdiri sami Allahu liman hamidah, sudah tegak baru sami Allahu liman hamidah. Makmum baru sami Allahu liman hamidah. Ini lebih menyelamatkan. Sebab ada hadis Nabi, jangan mendahului imam, mendahulukan gerakannya, ucapannya dibelakangkan, dengan harapan makmum tidak tergesa-gesa ketika mendengar Allahu Akbarnya imam langsung gerak. Bahkan imamnya lagi Allah, masih panjang Allahnya sudah ngikuti. Menurut hadis idealnya ketika barnya selesai baru makmum Allahu Akbar. Idealnya itu. Sebab dilarang makmum mendahului imam. Mendahului imam itu kategori 3 perbuatan. Pertama, memang mendahului gerakan imam, baik ucapan maupun gerakan fisik imam. Imamnya lagi Allahu Akbar mau sujud, makmumnya sujud duluan. Imamnya Allahu Akbar untuk duduk, makmumnya duduk duluan. Nah itu mendahului. Kategori mendahului itu membersamai, membarengi. Allahu Akbar ruku melo bareng ruku, sami Allah melo sami Allah ruku. Itu termasuk kategori mendahului. Yang ketiga, telat banget. Telat banget itu ukurannya ya beda. Kalau kita referensikan komando ya, hormat, gerak, 1, 2, hormat. Katakan gitu, Allahu Akbar, 1, 2, Allahu Akbar. Katakan begitu. Nah ini lebih 4, 5, 6, 7 masih belum mengikuti gerakan. Ini namanya terlambat, telat, termasuk kategori mendahului. Makmum yang mendahului gerakan imam itu termasuk dosa.
termasuk bahkan sholatnya batal. Pas enak-enak sujud, suwe sujud di imamnya ternyata Allahu Akbar, duduk akhir. Makmum masuk sujud terus. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Nek kepengen sujudnya lama, nanti sholat sunnah monggo, sujud sing suwi sendiri.